Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang Pancasila sebagai dasar pendidikan yang adil serta kurangnya perataan pendidikan di Indonesia. Pancasila mengajarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya setiap anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa membeda-bedakan latar belakang, ekonomi, daerah maupun agama, kondisi sosial. Namun pada kenyataannya pendidikan di Indonesia masih belum merata. Berdasarkan data tahun 2024, masih terdapat 66,8 ribu anak yang putus sekolah di Indonesia, mulai dari tingkat SD hingga SMK. Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 38,5 ribu siswa SD, 12,2 ribu siswa SMP, 6,5 ribu siswa SMA, dan 9,3 ribu siswa SMK. Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak anak di Indonesia yang belum mendapatkan hak secara penuh. Selain itu, angka putus sekolah juga masih terjadi di setiap jenjang pendidikan pada tahun ajaran 2023-2024. Angka putus sekolah SD sekitar 0,19%, SMP sekitar 0,18%, dan SMK menjadi yang tertinggi sekitar 0,28%. Walaupun terlihat kecil, angka tersebut mewakili ribuan siswa yang kehilangan kesempatan belajar. Kurangnya pemerataan pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan ekonomi, fasilitas sekolah yang kurang memadai, kekurangan guru, serta akses pendidikan yang sulit di daerah terpencil. Perbedaan fasilitas juga antara sekolah di kota dan di desa menyebabkan kualitas pendidikan tidak merata. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, pemerintah harus meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan seperti di ruang kelas, buku, dan teknologi pembelajaran. Kedua, pemerintahan harus memberi pemerataan guru ke seluruh daerah, terutama daerah terpencil dan tertinggal. Ketiga, memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu agar tidak putus sekolah. Nah, keempat, meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru dan metode pembelajaran yang lebih efektif. Nah, terakhir, kelima, masyarakat dan orang tua harus mendukung anak-anak untuk tetap bersekolah dan tidak putus di tengah jalan. Sebagai pembelajaran, kita juga memiliki peran penting. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai kesempatan pendidikan yang kita miliki, serta membantu teman-teman mengalami kesulitan belajar. Sikap saling membantu dan tidak membeda-bedakan merupakan bentuk penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sekolah. Dengan pendidikan yang adil serta merata, kita dapat menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial. Mari kita bersama-sama merapakan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Kita wujudkan Indonesia lebih baik ke depannya. Jika bukan kita, siapa lagi?
Mari kita wujudkan Indonesia emas itu. Nah, masalah pendidikan ini harus segera diatasi karena pendidikan merupakan kunci menuju Indonesia emas 2045. Indonesia emas adalah cita-cita bangsa Indonesia pada usia 100 tahun kemerdekaan, di mana Indonesia diharapkan menjadi negara maju, masyarakat sejahtera, serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mencapai Indonesia emas, diperlukan generasi muda yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Hal tersebut hanya diwujudkan melalui pendidikan yang adil dan merata. Untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia, ada beberapa langkah yang dapat dilalui pemerintah. Pertama, pemerintah harus meningkatkan pemerataan fasilitas yang kita bahas tadi di awal. Sebagai pelajar, kita juga memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia emas. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan pendidikan. Selain itu, kita harus saling membantu teman dan menghargai perbedaan. Jika kita tidak menghargai perbedaan, kita akan selalu terpuruk dalam keadaan sekarang ini, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita dapat menjadi generasi yang siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Jika kita tidak siap, kita akan terus tertinggal oleh negara-negara lain seperti Australia yang mempunyai pendidikan yang lebih baik dari negara manapun. Dengan pendidikan yang adil dan merata, cita-cita Indonesia emas 2045 bukan hal yang mustahil. Mari kita bersama-sama meningkatkan semangat belajar menerapkan nilai Pancasila demi masa depan Indonesia yang maju dan berkeadilan yang tinggi. Sekian tugas Pancasila kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.